untuk para teman-teman semua ya. Kita hari ini akan belajar mengenai membuka rahasia pola Shemitah dan Rapture. Ya, saudara ikutin pelan-pelan. Saya tahu ini nggak gampang ya, karena penjabaran ini salah satunya akan menggunakan dua kalender, yaitu kalender Ibrani dan juga kalender Gregorian. Ya, sehingga itu yang kadang-kadang membuat karena tidak terbiasa saja, sehingga itu yang biasa agak membuat kita bingung begitu. Tetapi ikutin pelan-pelan dan biar Roh HaKodes bekerja di dalam hidup kita masing-masing untuk memberikan pengertian yang jelas sehingga akan menyiapkan hidup kita masuk di dalam pengangkatan yang sudah tidak lama lagi. Ya, sambil saudara mendengarkan, saudara berdoa, berbicara dengan Ruah Yahweh Elohim supaya lebih maksimum apa yang saudara bisa dapatkan. Ya. Karena hanya Ruah Yahweh Elohim yang akan memberikan pengertian-pengertian rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Nah, hari ini adalah tanggal 28 Oktober 2022. Ya, saya tidak cocokmologi, tetapi ya memang cocok. Jadi kalau semua angka-angka itu ditambah, maka jumlahnya 17. Ya, 2 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2, ya. 28 Oktober ya, kita masih 28 Oktober. Di Indonesia juga masih 28 Oktober tahun 2022. Ya, totalnya 17, 1 ditambah 7 sama 8, dan itu adalah huruf Chat, ya, artinya kehidupan dan juga pagar, ya, pagar keselamatan. Ya, kita berdoa dengan apa yang disampaikan hari ini akan memberikan kehidupan, akan memberikan pimpinan dalam hidup kita untuk masuk di dalam Syamayim yang Bapak Yahweh telah sediakan untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, itu luar biasa sekali. Saya percaya bukan satu kebetulan, biar ini menjadi satu titik di mana siapa yang mendengar kebenaran firman hari ini bisa boleh berbalik dan sungguh-sungguh mengiring Yeshua HaMashiach, karena pengangkatan sudah tidak lama lagi. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, firman menjelaskan bahwa sebagai orang-orang dalam, ya, orang-orang dalam, ya, dalam tanda kutip begitu. Orang-orang dalam itu berarti anak-anak Bapak Yahweh, ya, dan juga mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Itu kita mendapatkan sesuatu yang lebih kalau boleh saya bilang itu rahasia-rahasia, ya, itu diberikan dalam hidup kita. Ya, ayat-ayatnya ada, ya, nanti saya akan sampaikan. Ya, jadi di dalam menghadapi pengangkatan, ya, sebetulnya ini adalah sebuah kesalahan ya daripada pengajaran yang selalu mengatakan bahwa tidak tahu saat dan masa dan waktunya, dan itu dikembangkan begitu luas, ya, dan mempengaruhi banyak anak-anak Bapak Yahweh, ya, sehingga mereka punya konsep, oh memang tidak tahu, ya, itu konsep Yunani, saudara, ya, hanya mengambil mencomot satu ayat dan kemudian dikembangkan seenaknya sendiri begitu, ya, dan dilihat dari beberapa sudut, kemudian dikembangkan sehingga menjadi satu pengajaran yang sangat mempengaruhi sampai kehidupan sampai hari ini. Jadi kalau orang bertanya, kamu tahu enggak kedatangan Yeshua HaMashiach? Ya, oh enggak tahu karena ayatnya ada di situ. Selalu berkata demikian. Tetapi Rabi Saul dan juga beberapa penulis daripada kitab suci itu mengatakan bahwa kita ini sebagai orang dalam, ya, anak-anak Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, kita tahu, ya, kita bisa tahu, ya, season atau masa di mana kapan kedatangan daripada mempelai kita, ya, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, kapan kedatangan Yeshua HaMashiach, baik itu pengangkatan, baik itu kedatangan yang kedua, yaitu di dalam saat perang Armageddon. Ya. Jadi saya akan berikan ayatnya terlebih dahulu sebagai fondasinya sehingga saudara paham. Saudara buang konsep bahwa istilahnya gini, saudara buang konsep yang mengatakan bahwa kita tidak tahu karena Yeshua berkata
tidak ada satupun yang tahu soal hari dan tanggalnya. Ya, tapi dengan ayat-ayat ini kita bisa diteguhkan bahwa kita tahu kapan pengangkatan dan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Ayatnya ada mungkin sedikit kecil ya, karena ayatnya banyak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 4, dikatakan bahwa, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, Rabi Saul berkata bahwa hari itu buat kamu, karena kamu tidak hidup dalam kegelapan, maka hari itu bukan sebagai pencuri, hari yang tiba-tiba. Ya, kalau pencuri kan datangnya tiba-tiba begitu. Ya, tidak, tetapi kita bisa tahu ya akan kapan daripada kedatangan Yeshua HaMashiach, baik itu pengangkatan, baik itu kedatangan yang second coming. Saya pernah ajarkan perbedaan mengenai pengangkatan dan second coming. Jadi saudara bisa cek saja di channel ini. Yang kedua, ya, jadi Nabi Saul mengatakan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Berarti kalau tidak hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam terang. Nah kalau terang berarti kita bisa melihat semuanya, termasuk terang kebenaran firman daripada Bapa Yahweh. Ya, kita terang, kita bisa lihat semuanya. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Jadi kita bisa tahu. Dan yang kedua, Markus 4 ayat 11. Jawab Yeshua, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi untuk orang luar, ya, orang-orang yang sampai sekarang tidak mau terima kebenaran firman, tidak mau terima kebenaran Bapak Yahweh, dan juga kembali ke pola Ibrani, ya, itu adalah orang-orang luar. Jadi semuanya itu di dalam perumpamaan. Yeshua hanya berkata sebagai perumpamaan, tetapi kepada kita tidak. Kepada orang-orang dalam kita diberikan rahasia kerajaan Elohim. Ya, jadi tidak tersembunyi. Kemudian Amos 3 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, sungguh Adonai Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi, Bapak Yahweh tidak berbuat sesuatu, ya, dan kemudian dia tidak memberitahukan kepada hamba-hambanya. Tidak. Jadi, Bapak Yahweh memberitahu apa yang akan dia kerjakan kepada hamba-hambanya. Ya, dan kemudian dia baru lakukan. Jadi, rahasia itu diberikan terlebih dahulu, kemudian Bapak Yahweh akan melakukannya. Ya, jadi jelas bahwa orang-orang dalam mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, anak-anak Bapak Yahweh, hidup dalam terang sehingga kita diberikan segala rahasia. Kejadian 18 ayat yang ke-17. Ya, berfikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, saat itu Bapak Yahweh akan membinasakan Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Dia bawa Abraham dan dia berpikir, seperti ayat itu dikatakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, tidak. Bapak Yahweh akan menyatakan kepada Abraham. Karena apa? Abraham dekat dengan Bapak Yahweh. Ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 15. Ini perkataan Yeshua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita jadi sahabat. Ya, dan kemudian kita menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Karena itu Yeshua berkata, aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dapat dari Bapa Yahweh. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi rahasia-rahasia ini diberikan kepada kita. Ya, jadi kalau saudara lihat apa yang saya sampaikan mengenai materi 2030 dan kemudian banyak lagi dalam hal itu tidak lagi jadi satu rahasia. Tidak lagi jadi satu hari yang menakutkan, tidak lagi jadi satu hari yang seperti pencuri, tetapi jelas di hadapan kita bahwa Bapa Yahweh
betul-betul dengan polanya, ya, dengan kembali kepada pola yang telah ditetapkan, akan melaksanakan apa yang telah tertulis di dalam Tanak dan Brit Hadasa. Ya, jadi rahasia kedatangan Yeshua HaMashiach, baik itu pengangkatan dan second coming, itu dapat kita ketahui. Ya, dan selanjutnya adalah kita untuk mengetahui kebenaran ini, kita harus kembali ke pola yang benar, yaitu akar Ibrani. Karena kalau saudara ada yang menolak, ya lebih baik saudara ada dua, saudara lebih baik belajar dulu atau ya sudah nggak usah ikutin. Karena percuma daripada saudara jatuh dalam dosa, yaitu dosa lidah, ya kan? Sehingga saudara berkata, ini hanya sebagai cocok mulut dan sebagainya, ya ada yang menghina dan sebagainya. Ya buat kita sih nggak apa-apa, itu buat transfer mahkota saja, ya dalam hidup kita perbanyak, kita punya rewards. Ya, jadi untuk orang-orang yang tidak mau kembali ke pola Ibrani, ya ini bukan tempat yang baik, ya. Jadi ini hanya tempat untuk orang-orang yang mau belajar untuk kembali ke pola Ibrani, ya, pola akar Ibrani. Kita tidak belajar soal rabbinik dan Talmud, ya, tetapi kita belajar dari Tanak dan Brit Hadasa. Jadi saudara pahamin, ya, di dalam pola Ibrani ini kita bukan Ibrani yang salah, ya, bukan Israel yang salah yang mengikuti Talmud, tidak, tetapi kita mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Bapak Yahweh, yaitu Tanak, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Hadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Haleluya. Nah, untuk mengetahui rahasia tentang Shemitah ini, ya, kita harus paham soal Sabat. Ya, kembali lagi, kalau Sabat, ya kita harus kembali ke pola akar Ibrani. Saudara nggak mungkin akan ketemu dengan pola ini, ya, dengan mempelajari di dalam pola pikiran Yunani. Udah pasti nggak akan ketemu, pasti dah, ya. Jadi rahasianya kembali ke pola Ibrani dan kemudian mulai mau belajar, ya, mulai rendah hati, ya, untuk belajar kebenaran firman ini. Nah, ya, untuk membongkar rahasia mengenai Shemitah dan Rapture ini, kita harus pahami soal pola konsep Sabat. Saya usahakan cukup sederhana sehingga saudara bisa memahami. Tapi memang ini banyak perhitungan, saudara, ya, banyak perhitungan. Pelan-pelan, saudara, ya, sehingga saudara bisa mendapatkannya, ya. Saya rindu saudara bisa mendapatkan. Pahami pola Sabat. Nah, kalau sudah bicara soal pola Sabat, maka kita akan berbicara yaitu pola angka 7, yaitu Zayin, ya, yang yaitu kepala yang dimahkotai, ya. Siapakah kepala yang dimahkotai? Yeshua HaMashiach. Dan kamu juga mempunyai arti pedang, memotong makanan, memelihara dan memberi makanan, ya, dan sebagainya. Pola angka 7. Kalau saudara ingin lebih lihat lagi pola angka 7, saudara juga bisa lihat di channel ini di tema tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Itu saya juga singgung banyak dalam hal ini. Jadi pola angka 7. Nah, pola angka 7 adalah pola Sabat. Ya, jadi polanya Bapak Yahweh itu ada angka 7-nya, ya, salah satunya. Nah, kemudian kalau Sabat, kita bisa melihat bahwa Sabat itu ada Sabat mingguan. Ya, Sabat mingguan, weekly, ya. Jadi hari yang pertama Minggu, hari yang kedua Senin, hari yang ketiga Selasa, ya, 4 Rabu dan seterusnya, dan pada hari yang kelima adalah hari yang keenam adalah Jumat, hari yang ketujuh adalah Sabat, Sabtu. Ayatnya ada di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-15. Mungkin Ibu Keti bisa bantu saya untuk baca. Iya, Pak. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat, adalah perhentian kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, haruslah dia mati dibunuh. Ya, sampai di situ. Jadi ada 6 hari lamanya boleh bekerja, dan kemudian pada hari yang ketujuh ada Sabat. Ya, jadi ini adalah Sabat mingguan. Nah, ini konsep ini juga diacak-acak oleh Yunani.
Ya, pengajaran Yunani ngacak-ngacak. Oh, Sabat itu perhentian. Kita bisa berhenti hari apa saja, begitu. Ya, menurut konsep mereka. Tetapi menurut konsep daripada firman, tidak demikian. Hari Sabat adalah hari yang ketujuh. Disitulah kita harus berhenti dan kemudian kita fokus kepada Bapak Yahweh, menyembah Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Karena hari Sabat ini suatu pola konsep Bapak Yahweh yang sangat penting dan connect dengan banyak hal. Ya, connect dengan banyak hal. Saudara bisa juga mendapatkan pengertian ini melalui pengajaran yang di dalam tema Kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi connect. Kemudian yang kedua adalah, itu yang pertama ya, Sabat tahunan. Sabat bulanan nggak ada, saudara ya. Sabat tahunan. Ini yang kedua, Sabat tahunan. Nah, Sabat tahunan itu putarannya setiap 7 tahun sekali. Jadi, begitu tahun pertama sampai yang ketujuh, kembali lagi tahun pertama sampai yang ketujuh, kembali lagi tahun pertama sampai tahun ketujuh. Nah, tahun yang ketujuh itu disebut tahun Shemitah. Ya, pahami dulu di sini. Jadi, satu putaran Shemitah itu 7 tahun. Dan tahun yang terakhir, yaitu tahun yang ketujuh, itu adalah tahun Shemitah. Imamat 25 itu ayatnya ya, ayatnya 25 ayat pertama sampai yang keempat. Minta tolong Ibu Kathy bisa bacain karena pembahasan ini cukup panjang, jadi bisa. Langsung saya baca di sini ya, Pak. Ya, silakan saja. Ya, Imamat 25, Yahweh berfirman kepada Moshe di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat ya bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Yahweh. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, inilah yang disebut sabat setiap 7 tahun, yaitu setiap putaran 7 tahun yang disebut sebagai Shemitah. Ya, inilah sabat. Jadi tahun pertama sampai tahun yang ke-6, tanah itu boleh diolah, boleh dikasih pupuk, boleh apain saja. Ya, boleh diolah untuk menghasilkan hasilnya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ya, tahun yang terakhir di dalam putaran itu harus berhenti. Tidak boleh dikasih apa-apa, biarkan begitu saja selama 1 tahun. Tidak boleh dituai, tidak boleh dikasih pupuk, tidak boleh diolah. Ya, jadi itulah konsep daripada Shemitah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, selain yang tadi yang pertama adalah mingguan, yang kedua adalah tahunan Shemitah, yang ketiga adalah millennial Sabbath, ya, yaitu 1000 tahunan. Nah, saya akan jelaskan dari bagan yang saya sampaikan di sini. Nah, saudara akan bisa melihat sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa tahun 3970 sebelum Masehi sampai hari ini, ya, sampai hari ini 2022 28 Oktober itu kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Dan kemudian kita ada satu kali 1000 tahun, yaitu kerajaan damai Yeshua HaMashiach. Ya, nah tahun 1000 tahun yang diperintah oleh Yeshua HaMashiach itu adalah sabat milenia. Kalau saya boleh kasih termnya begitu ya, bukan judul kasih ya term ya. Jadi saudara paham dari
pola ini. Jadi ada tahun yang pertama, tahun yang kedua, setelah 1000 tahun yang kedua maksud saya, di sana kira-kira Ishak dikorbankan. Kemudian 1000 tahun yang ketiga, 1000 tahun yang keempat, setelah hampir menyelesaikan 1000 tahun yang keempat, Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Kemudian 1000 tahun yang kelima dan 1000 tahun yang keenam. Kita di ujung terakhir daripada 1000 tahun yang ke-6. Ya, jadi sudah 6000 tahun sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa. Nah, kita akan masuk lebih spesifik, yaitu apakah itu Shemitah? Tadi saya sudah sedikit singgung, ya. Apakah itu Shemitah? Nah, dari sini kita akan bisa lihat polanya. Saya akan berikan bagannya. Jadi, Sabat tahunan itu adalah Shemitah. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun yang ke-6, ya, sesuai dengan imamat yang telah kita baca, itu tanah boleh diusahakan. Tetapi tahun yang ke-7, ya, tanah diistirahatkan. Ya. Dan yang tahun yang ke-7 inilah disebut Shemitah. Ya. Dari bagian yang saya sampaikan ini mungkin lebih gampang untuk bisa diterima. Ya. Jadi, dan tahun Shemitah itu habis dibagi 7. Ya, habis dibagi 7. Tidak ada desimal, tidak ada koma, berapa, tidak. Tetapi habis dibagi 7. Nah, kalau seandainya bangsa Israel tidak ada hari ini, ya, atau belum ada hari ini, maka kita tidak bisa mendapatkan pola ini. Tapi terpujilah Yahweh Elohim yang menyiapkan kita semua, mempelai Yeshua HaMashiach untuk masuk di dalam pengangkatan. Sehingga Bapak Yahweh hari ini menyatakan dengan luar biasa, dengan mujizat yang dahsyat, ya, bahwa apa yang dikatakan firman tidak pernah gagal. Israel lahir kembali pada tanggal 14 Mei 1948. Tanggal Ibraninya adalah 5 Iyar 5708. Ya, terpujilah Yahweh Elohim sehingga kita boleh melihat, ya, pola ini boleh muncul dan kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengerti dan kita mempersiapkan diri untuk pengangkatan. Tanpa ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan pengertian ini. Ya, jadi ada rencana yang sangat luar biasa. Karena Israel ini adalah kalender daripada Bapak Yahweh. Kalau ingin lihat apa yang bakal terjadi di dunia ini, lihat saja Israel. Ya, karena perjanjian Bapak Yahweh dengan Israel itu kekal. Ya. Nah, sayangnya, ya, terjadilah kesalahan atau pengembangan pengertian yang keluar jalur firman, ya, yang mengatakan bahwa gereja itu adalah Israel rohani. Ya, Israel yang sekarang ini sudah tidak ada hitungannya. Salah. Orang-orang itu kemakan dengan pengajaran daripada Yunani. Ya. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Israel tetap di dalam porsinya sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Orang-orang Goyim juga punya porsi sendiri. Orang-orang Goyim itu saudara dan saya. Ya, punya porsi sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Tetapi banyak pengajar mengatakan kita ini Israel rohani, Israel rohani. Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan pernah lupa bahwa Israel jasmani pun ada di dalam rencana Bapak Yahweh. Ya, jangan dikacaukan dengan konsep itu. Ya, saya lihat pengajaran seperti ini mengerikan. Karena apa? Ujung-ujungnya mereka tidak percaya rapture. Ujung-ujungnya mereka juga tidak percaya tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa Yeshua tidak akan kembali lagi. Kita akan hidup selama-lamanya seperti ini dan akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu satu konsep yang salah sama sekali. Dan juga mereka tidak percaya kepada anti-Hamasiah. Ya, jadi mereka terima aja chip, terima aja tandanya. Ya, terima aja konsep anti-Hamasiah. Karena mereka salah pengajaran. Hati-hati saudara-saudara ya.
salah pengajaran itu berarti bisa salah destinasi. Ya, bisa-bisa nggak masuk di dalam Syamayim. Ya nggak tahu masuk kemana. Ya, di luar Syamayim. Saudara ngerti di luar Syamayim ada siapa? Nah, dengan adanya Israel lahir kembali, ya 5 Iyar 5708, maka kita bisa mendapatkan yang namanya tahun-tahun Shemitah. Salah satu contohnya adalah, ya ini salah satu saja ya, beberapa saja, yaitu 5754, 5761, 5768, 5775, 5782, dan 5789. Ya, kalau ini dibagi 7 semua, maka tidak ada desimal. Inilah tahun-tahun Shemitah. Ya, kita sekarang di tahun 5783. Ya, tetapi bulan lalu kita masih di tahun 5782. Nah, bulan ini ya, kita memasukin cycle putaran yang baru. Ya, jadi ada 7 tahun ke depan lagi untuk mencapai Shemitah, yaitu tahun 5789. Ya. Jadi ingat ya, pola Ibrani, pahami pola ini. Ini bukan cocokmologi. Nah, saya akan bawa saudara lebih detail lagi. Ya, apa hubungannya dengan zaman akhir ini? Kita kalau kepingin lihat hubungan antara pola Ibrani dengan zaman akhir ini, kita tidak bisa melihat hanya dari sisi mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan. Nggak salah mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan, tetapi kita harus selaras dengan kebenaran firman. Ya, dengan kebenaran firman Bapa Yahweh, Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, jadi kalau sampai itu menyimpang, ya pinggirkan saja. Karena polanya sudah ada. Saya bicara ini bukan cocokmologi, tetapi berdasarkan pola, ya pattern, pola. Jadi kalau pola itu berhubungan dengan angka dan itu sebuah kepastian. Ya, karena matematika itu adalah bahasa. Ya, nggak usah saya nggak akan jelaskan di sini. Saudara ikutin Pak Robi, Pak Aditya juga, ya Pak Lukas. Mereka mengajarkan soal itu. Ya. Kita akan lihat satu rahasia, yaitu yang sangat terkenal sekali di dalam kitab Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel, yaitu Daniel Fatsal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan pelan-pelan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah. Jadi disuruh pahami, suruh tahu, suruh paham. Nah, untuk suruh tahu, suruh pahami tadi harus belajar. Ya, firman itu mengatakan belajar, saudara. Ya, saya akan lanjutkan. Dari saat firman itu keluar, ya, LAI menggunakan kata firman, tetapi dalam bahasa terjemahan lain dikatakan dari perintah itu keluar. Ya, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kepada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa.
Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu sendiri akan menemui ajalnya dalam air bah. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan, pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Inilah yang didapat oleh Daniel. Perkataan ini dibawa oleh Gabriel. Daniel saat itu, kita lihat historiknya dulu sebentar. Dia ada di Babel, di dalam pembuangan Babel. Ya, saat Daniel dibuang di Babel, kondisi daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo itu porak-poranda. Ya, jadi saat itu Babel menjarah, ya, menghancurkan Yerusalem. Bangunannya tetap ada, tetapi istilahnya itu jebol semua begitu ya, berantakan begitu. Tidak seperti hari ini. Kalau hari ini bait suci yang nggak ada sama sekali. Yang ada adalah masjid yang di sana. Ya, jadi beda. Daniel saat itu kondisinya seperti itu. Dan dia harus menjalani apa yang dikatakan Bapak Yahweh, yaitu pembuangan selama 70 tahun. Ya, yang diberitakan oleh Nabi Yeremia saat itu. Ya. Dan kemudian melalui kalimat di dalam Daniel 9-27 ini dinyatakan bahwa Yerusalem dan bait suci akan direnovasi. Kalau saudara kepingin tahu ayatnya, saudara bisa baca di dalam kitab Nehemia dan Esra. Ya, Nehemia dan Esra, di situ saudara bisa temukan. Ya, jadi pahami dulu hal ini. Nah, kita akan masuk, itu sejarahnya begitu. Ya, dan bait suci yang direnovasi ini dipercantik oleh Herodes, dan kemudian Yeshua HaMashiach juga mengajar di sana. Tetapi Yeshua HaMashiach bernubuat bahwa satu kali nanti bangunan ini akan diruntuhkan sama sekali. Tidak ada satu batu yang tinggal di sana. Ya, jadi dan itu terbukti. Ya, tahun 70 bait suci renovasi daripada Esra dan Nehemia dihancurkan oleh General Titus sampai hari ini. Ya, masih belum ada. Nah, kita akan lihat rahasia apa di dalam 4 ayat ini. Yang pertama, sudah lihat 70 kali 7, ya, Daniel 9 ayat 24, telah ditetapkan atas bangsamu. Nah, 70 kali 7, 7, ya, ini adalah putaran Shemitah, saudara. Ya, bukan 7 hari, bukan 7 bulan, tetapi 7 tahun. Karena 7 bulan nggak ada, saudara. Ya, ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa pola sabat itu mingguan, tahunan, dan milenia. Ya, 1000 tahunan. Jadi 7, kata 7 di sini adalah menunjukkan pola atau cycle Shemitah. Ya. Jadi untuk penggenapan kepada Israel harus tergenapi, maksudnya begitu, 70 kali 7 Shemitah. Baru tergenapi. Ya. Dan masa ini ditetapkan atas bangsamu. Jadi Gabriel ngomong sama Daniel, bangsanya siapa? Yaitu Israel. Yisrael. Bukan bangsa Indonesia, bukan. Ya, bukan Yunani, bukan Amerika, bukan.
Bukan Jepang, bukan Meksiko, bukan Kanada, dan sebagainya. Israel. Jelas di sini. Disinilah kita harus kembali ke pola Israel untuk bisa mengetahui rahasia ini. Dan atas kotamu yang kudus. Nggak ada kota kudus di seluruh dunia. Ya, ada sih namanya kota kudus di Jawa Tengah. Ya, tapi bukan yang dimaksudkan di sini kota kudus itu, bukan. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah Yerusalem. Ya, jadi kita tahu dulu untuk apa, ya, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan para nabi dan mengurapi yang maha kudus. Jadi harus komplit, ya, maka level berikutnya akan terjadi. Kalau belum komplit, belum terjadi. Apakah hari ini kefasikan sudah lenyap? Saudara bisa jawab sendiri. Pemerintah, ya, menjalankan semuanya berdasarkan kefasikan. Masih berkeliaran di mana-mana. Di Indonesia masih kencang-kencangnya sekarang. Ya, peristiwa si Pak Rembo, ya kan? Saya nggak ikut-ikut soal itu. Ya saudara ngerti sendiri ya. Rembo itu yang Sylvester Stallone itu ya, yang ya saudara tahu sendirilah. Ya, lagi kencang-kencangnya di situ, ya. Masih terjadi kefasikan. Apakah berakhir? Belum. Berarti ayat ini masih berlaku sampai hari ini. Untuk mengakhiri dosa. Ya. Untuk anak-anak Bapak Yahweh, dosanya sudah diampuni. Tetapi untuk yang lain belum. Jadi belum total. Untuk menghapus kesalahan. Banyak kesalahan yang terjadi sampai hari ini. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Adil nggak sekarang? Dalam hidup dunia ini. Jangan harap ada keadilan. Ya. Jadi kita harus paham ya bahwa 70 kali 7 masa ini belum berakhir sampai hari ini. Ya, belum berakhir. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Nah, 70 kali 7 masa ini kalau kita baca tadi dari 4 ayat itu bisa dijabarkan perhitungannya seperti demikian, Saudara. 70 kali 7 masa itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 7 kali 7 putaran Shemitah, kemudian 62 kali 7 putaran Shemitah, dan 1 kali 7 putaran Shemitah. Pahami dulu di sini. Jadi dari kalimat di atas, Daniel Fatsal yang ke-9, ya, 4 ayat tadi yang kita baca, itu ada perhitungan. Yaitu 7 kali 7 putaran Shemitah, 62 kali 7 putaran Shemitah, dan 1 kali 7 putaran Shemitah. Ya, kita akan lanjutkan. Jadi dari sini saudara bisa lihat, oh begitu ya konsep matematikanya. Kita banyak belajar matematika hari ini. Daniel 9:25. Pelan-pelan ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar atau dari saat perintah itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada, garis bawahi kata sampai pada, kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada berapa? Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ya. Jadi sejak perintah itu keluar bahwa Yerusalem akan dipulihkan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Siapakah yang diurapi? Dan dia adalah seorang raja, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Itu ada 7 kali 7 putaran Shemitah dan 62 kali 7 putaran Shemitah. Ya, jadi saat perintah itu keluar sampai kedatangan seorang yang diurapi. Nah, kapan Yeshua diurapi?
Ya, bukan kelahirannya. Kapan dia diurapi? Tidak lain adalah pada saat Yeshua HaMasiah dibaptis. Dari sini saudara bisa lihat bahwa setelah 7 kali 7 putaran Shemitah dan 62 kali 7 putaran Shemitah, Yeshua show up, ya, dibaptis. Terdengar bunyi dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Dan Ruah Yahweh Elohim, Ruah HaKodes, turun seperti loh ya, bukan berarti dia burung merpati, tidak. Seperti burung merpati, yaitu lambang pengurapan hinggap di Yeshua HaMasiah. Itulah saat di mana diselesaikannya 7 kali 7 plus 62 kali 7. Dia adalah, Yeshua HaMasiah adalah seorang yang diurapi, Mesias, HaMasiah, dan juga seorang raja. Ya, pahami dulu dalam hal ini. Nah, setelah dari sini, kita akan coba lihat slide yang berikutnya. Ya, ini mungkin kalau saya buat timeline, itu mungkin lebih memudahkan saudara. Jadi saudara, ini pembahasannya sama ya, Daniel 9:25. Jadi setelah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, setelah selesai ya, berarti masuk di dalam satu putaran 1 kali 7 masa, disitulah Yeshua HaMasiah dibaptis. Jadi pada tahun yang pertama, jadi cerita itu kayak tahun kita ini sekarang, saudara. Ya, tahun 2022, kita sudah masuk beberapa minggu ya, beberapa hari dari sejak Rosh Hashanah. Ingat ya, putaran Shemitah ini dimulai 1 Tisri. Jadi sejak Rosh Hashanah, 1 Tisri, sampai berakhir di 29 Elul. Ya, jadi itu putarannya di situ. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Yeshua HaMasiah dibaptis pada saat tahun pertama, ya kayak tahun sekarang kita ini, ya putaran yang pertama dari tahun Shemitah ini, ya di situ. Nah, kita akan lanjut terlebih dahulu. Nanti saudara akan temukan semuanya. Daniel 9 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Siapakah dia? Siapakah orang yang telah diurapi tadi? Yaitu Yeshua HaMasiah. Sudah lihat yang sebelumnya, Yeshua HaMasiah diurapi. Dan juga dikatakan bahwa dia tidak ada salahnya apa-apa. Ya, tertulis di dalam Injil bahwa saat mereka mengadili Yeshua HaMasiah, mereka tidak menemukan kesalahan apa-apa. Bahkan Pilatus pun berkata, aku tidak menemui kesalahan apa-apa untuk orang ini dihukum mati. Ya, inilah penggenapannya daripada Daniel 9 ayat 26. Jadi ini terjadi sesudah. Nah, perhatikan kata sesudah. Jadi bukan seperti tadi ya, sampai pada. Sampai pada itu berarti Yeshua HaMasiah dibaptiskan saat itu. Tapi ini kata sesudah. Ya, nah, nanti kita akan ketemu kapan itu, saudara. Ini yang akan kita cari. Ya, tujuan kita adalah menemukan tahun pengangkatan hari ini. Jadi saudara stick sama saya, ya kita sama-sama belajar. Kita akan terlihat, kita akan dapat melihat kapan tahun pengangkatan. Ya, saya tahu saya harus mengajarkan ini semua. Memang tidak mudah. Saya tahu saya juga mengalami. Tapi saya bikin sesederhana mungkin sehingga saudara bisa memahami. Nah, kita lihat slide berikutnya. Ini akan memperjelas pengertian saudara. Ingat ya, 7 kali 7 dan 62 kali 7 itu tergenapi dan kemudian selesai ya.
Dan kemudian tahun yang pertama dari putaran 1x7, ya, Yeshua HaMasyiah dibaptis. Nah, pertanyaannya adalah Daniel 9:26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ya, dari sini kita bisa membuat pertanyaan. Yeshua HaMasyiah ini matinya di tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima, tahun yang keenam, atau tahun yang ketujuh? Di mana kematian Yeshua HaMasyiah? Untuk menemukan jawabannya, kita lihat di ayat selanjutnya, yaitu di dalam Daniel 9:27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa. Dan pada pertengahan, garis bawahi kata pertengahan, 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Seringkali ayat ini dipergunakan sebagai ayat anti HaMasyiah. Saya berkata, enggak benar. Karena apa? Karena nubuat di dalam Daniel 9 ini, 4 ayat yang telah kita baca tadi, itu tentang Yeshua HaMasyiah. Jadi, termasuk ayat yang ayat 27 ini, raja itu tetap berperan sebagai Yeshua HaMasyiah. Ya, jadi kita harus paham dalam hal ini. Yeshua HaMasyiah yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan pada pertengahan 7 masa yang terakhir. Supaya saudara lebih gamblang, bisa mengerti, maka saudara lihat ini. Nah, disinilah. Ya, bagian ini akan memperjelas saudara. Ingat ya, saya ulangi sedikit lagi. Setelah 62 kali 7, Yeshua HaMasyiah dibaptis. Pada tahun yang pertama putaran Shemitah. Kemudian dikatakan dari ayat yang ke-27 ini, ya, di tengah-tengah 1x7 masa itu, jadi 7 itu dibagi 2, saudara, yaitu 3,5. Ya, raja itu Yeshua HaMasyiah menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Di manakah ada korban sembelihan dan korban santapan? Tidak lain ada di bait Yahweh Elohim. Ya, di bait suci. Yang dibangun kembali yang diperbaiki oleh Ezra dan Nehemia. Dan dipercantik oleh Herodes the Great. Jadi 3,5 tahun dihitung sejak Yeshua HaMasyiah dibaptis, ya, maka Yeshua HaMasyiah mati. Dan jelas dikatakan dia tidak ada salahnya apa-apa. Ya, 3,5 tahun. Dan kita tahu pelayanan ministry daripada Yeshua HaMasyiah 3,5 tahun. Kapan hari Pastor Aditya memberikan perhitungan mengenai usia daripada Yeshua HaMasyiah, yaitu start ministry-nya adalah 30 tahun usianya, dan kemudian sampai 33,5 tahun. Ya, 33,5 tahun. Jadi ministry-nya adalah 3,5 tahun. Inilah yang sebetulnya disebut sebagai 3,5 tahun yang pertama. Ya. Mungkin saudara nanti akan bertanya, loh, Pak Yusuf Roy kapan hari ngajarkan tentang 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua di zaman akhir ini? Nanti sabar saudara, saudara akan temukan jawabannya. Saya temukan jawaban ini setelah saya betul-betul memahami tentang pola Shemitah. Ya. Dan pola ini tidak salah. Saya pernah katakan bahwa nubuat itu adalah pattern dan akan berulang kembali. Dan memang betul. Ya, konsep yang saya pernah berikan dalam hidup saudara itu adalah konsep yang diulangi. Tetapi yang benar adalah di mana 3,5 tahun pertama ini
telah diselesaikan oleh Yeshua HaMashiach. Kalau begitu bagaimana 3,5 tahun yang kedua, Pak? Kapan? Ya, kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Ya, 3,5 tahun kedua kapan nih? Ya, kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya berbunyi demikian. Daniel 9:27. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ada kata sayap kekejian di sini. Ya, jadi kalau saudara bisa melihat bagian yang saya berikan, Yeshua HaMashiach telah menyelesaikan 3,5 tahun yang pertama. Dan saat itu selesai, maka ada selang ya 2000 tahun lamanya, dan barulah ya hampir sekitar 2000 tahun ya. Untuk menggenapinya harus 2000, tapi sebetulnya exactly-nya adalah 1993 tahun. Ya. Itu adalah masa goyim, masa orang-orang non-Yahudi. Itu adalah sayap kekejian. Barulah setelah itu 3,5 tahun yang kedua akan berjalan. Jadi ada masa jeda, ada masa selang antara 3,5 tahun yang pertama dan yang kedua. Sayap itu ada 2, karena itu ada 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Dan selang 2000 tahun, hampir 2000 tahun ini, itu adalah masa orang-orang non-Yahudi, yaitu sayap kekejian. Saya ingin ikutin pembahasan daripada Pak Aditya mengenai makanan kosher. Salah satu yang sering menjadi perdebatan adalah saat Kefa atau Petrus diberi penglihatan untuk disuruh makan binatang-binatang yang bukan makanan. Ya, sudah ngerti ya? Binatang-binatang yang bukan makanan, jadi nggak boleh dimakan. Babi, ya, kemudian barang-barang laut, ya, yang tidak bersisik dan sebagainya. Karena itu merupakan kekejian. Ya, jadi saat itu Kefa diberitahu Bapak Yahweh untuk menginjili orang-orang Goyim, yaitu Cornelius, stadnya ada di sana. Nah, itulah yang dimaksud sebagai sayap kekejian sampai hari ini, ya, dan akan berakhir segera. Ya, jadi paham ya. Jadi ada 2 sayap. Sayap pertama telah diselesaikan oleh Yeshua HaMashiach, dan sekarang tinggal sayap yang kedua. Ya, inilah masa anugerah, yaitu di mana bangsa-bangsa Goyim masuk keselamatan yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Karena Israel menolak Yeshua HaMashiach. Sampai hari ini, sebagian besar Israel menolak Yeshua HaMashiach. Hanya sebagian kecil saja yang menerima Mesianik. Ya. Tapi ingat, Bapak Yahweh tetap punya agenda dengan orang-orang Yahudi yang menolak Yeshua HaMashiach. Ya. Bukan berarti orang Israel ditiadakan, tidak, salah. Nah, yang selanjutnya, perhatikan slide ini. Ayatnya sama. Dan di atas sayap kekejian akan datang, ya, saya kasih huruf yang merah, akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Inilah ayat daripada sayap yang kedua, yaitu dalam arti 3,5 tahun yang kedua, dan inilah zaman 666. Istilah yang dipakai adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Total 3,5 masa, 3,5 tahun. Atau 42 bulan, 3,5 tahun. Atau 1260 hari, 3,5 tahun. Ayatnya jelas, saudara. Saya nggak baca di sini. Catat saja, saudara lihat Daniel 7:25, Daniel 12 ayat 7, Wahyu 11 ayat 2,
Wahyu 12 ayat 4, Wahyu 12 ayat 6, dan Wahyu 13 ayat 5. Saudara buka sendiri, itu akan berbicara tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, kemudian 42 bulan dan 1260 hari. Itulah masa anti-Hamasiyah. Ya, pahami dulu hal ini. Kalau nggak paham, ulangin lagi. Kan ini direkam. Ya, kita akan lanjut. Nah, kalau kita melihat mengenai tanggal, kalender yang dihitung dari zaman sebelum Masehi, sulit sekali, saudara. Kita akan menemukan, kita akan coba mencari maksud saya, yaitu kapan Yeshua Hamasyah mati. Ya, tujuannya di situ. Karena apa? Inilah kunci di mana kita bisa tahu kapan kedatangannya dan kapan pengangkatan akan terjadi. Ya, jadi tujuannya kita belajar firman hari ini adalah untuk mengetahui kapan tahun pengangkatan dan kapan kedatangan Yeshua Hamasyah. Spesiali pengangkatan ada di depan kita. Itu yang terlebih dahulu terjadi. Nah, kalau ini dihitung dari kalender kuno, sulit sekali. Karena kalender itu berulang-ulang tuh berubah-ubah. Pantas Bapak Yahweh nggak pernah ngasih kalender. Dalam arti dikasih tahu, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak. Tetapi Bapak Yahweh memberikan kode-kode matematika. Itulah yang harus kita pecahkan. Ya, kemuliaan Elohim itu menyembunyikan segala sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Itu kata Amsal. Nah, kalau kita lihat dari kalender kuno, sulit sekali. Tetapi sekali lagi saya katakan, terpujilah Yahweh Elohim yang telah membawa kita sampai tahun 2022 ini, yang dapat melihat sejarah yang telah terjadi, yaitu perkataan Yahweh Elohim mengenai Israel, bahwa Israel akan lahir kembali di dalam 1 hari. Ya, yaitu 5 Iyar 5708. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan pola tahun-tahun Shemitah. Saya sudah bahas di atas. Yaitu tahun-tahun yang saudara bisa lihat di screen saudara hari ini. Kita akan lihat untuk mencari tahun kematian Yeshua Hamasyah, tahun kapan Yeshua Hamasyah diurapi, dan juga dari situ kita akan bisa melihat kapan pengangkatan akan terjadi. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Pahami konsep kalender Ibrani. Saya ambil contoh, yaitu tahun 5782, yang barusan kita lalui. Ingat ya, ini kalender Ibrani. Ya, kalender Ibrani. Jadi pola saudara harus pola Ibrani. Kalau pola Yunani, ya pasti saudara nyinyir. Saya barusan ada orang yang nyinyir mengenai soal kalender ini, ya, tentang perkiraan. Dan nggak ngerti, tapi ya, yang namanya nggak ngerti ya, mereka suka nyinyir, ya, sayang sekali. Tetapi kita hari ini belajar pola Ibrani. 5782 kita sudah lampaui. Itu terjadinya, ya, tahun 5782 itu dimulai dari 1 Tisri sampai 29 Elul. Ya, pahami dulu ini. 1 Tisri sampai 29 Elul. 1 Tisri dari tahun 5782 adalah mulainya 7 September 2021, tahun lalu, saudara. Dan berakhirnya 25 September tahun 2022, bulan lalu. Ya, bulan lalu. Hari ini tanggal 28. Ya, 25 September 2022. Nah, sekarang kita masuk dalam 5783. Ya. Jadi 5782 itu adalah tahun Shemitah, tahun ke-7. Sedangkan tahun sekarang ini, hari ini adalah tahun pertama dari putarannya. Ya, pahami di situ. Nah, kalau tahun 5782 ini, saudara tarik mundur, ya, mundurnya itu saudara harus hitung dikurangin 7, karena polanya 7, saudara. Ya, ditarik mundur, dihitung mundur, ya, dari hari ini, maka saudara akan mendapatkan 1 tahun
yaitu tahun 3787. Ingat ya, ini tahun Shemitah Ibrani. Tahun 3787, ya, ingat ya, perhitungan mundur. Dan mundurnya itu mendekati 2000, nggak boleh sampai 2000. Ya, mendekati 2000, yaitu 1995. Ya, 1995 total putarannya. Itu saudara akan temukan 5782 dikurangi 1995, hasilnya adalah 3787. Ya, 3787. Tahun 3787 ini yaitu kalau kita lihat konversikan ke dalam tahun Masehi adalah tanggal 31 Agustus. Ya, tahun 26 Masehi. Ya, sampai berakhirnya Elulnya 17 September 27 Masehi. Ada apa di tahun ini?